Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Koturnanda, NPM 201201201003, kelas Strategi Operasi C, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produk dan layanan, dan yang materi kedua adalah The Process of Operation Strategy, Formulation, and Implementation. Untuk yang pertama akan saya bahas kali ini yaitu ada pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai inovasi, desain, dan kreativitas. Nah, inovasi merupakan suatu yang baru dengan ide yang lebih luas dan lengkap dari penemuan. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Kalau desain adalah mengubah ide-ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret. Desain juga merupakan aktivitas yang dapat didekati pada berbagai tingkat. Nah, untuk jelasnya saya akan menjelaskan dengan skema gambar di samping, yaitu gambar pertama ada kreativitas. Jadi kreativitaslah yang menjadi sumber utama dalam penciptaan inovasi. Nah, dari inovasi ditransform menjadi sebuah desain, lalu jadilah sebuah produk dan layanan. Jadi kita harus menjadi manusia-manusia yang kreatif agar bisa menciptakan suatu produk dan layanan yang baru dalam tempat kerja kita. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva berbentuk S inovasi dengan kurva Henderson-Clark. Yang pertama ada kurva berbentuk S inovasi. Nah, jika ide-ide baru diperkenalkan dalam sebuah layanan, produk atau proses, jarang memiliki dampak yang meningkat secara seragam dari waktu ke waktu, maka kinerja mengikuti kemajuan berbentuk S seperti gambar di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurva Henderson-Clark. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan lebih rinci sesuai pada gambar. Dimulai dari yang paling bawah yaitu tambahan inovasi atau incremental innovation. Contohnya ada walk-in service seperti prosedur rumah sakit. Layanan rumah sakit yang paling dasar ini sering kita lihat saat kita melakukan kunjungan ke rumah sakit atau medical check up. Nah, untuk selanjutnya ada incremental innovation, yaitu suatu tahapan pekerjaan yang memang benar sudah dilakukan oleh suatu organisasi itu. Dia memberikan tambahan-tambahan sedikit agar produk yang ditawarkan lebih menarik, yang mana perubahan besarnya tidak terjadi karena dia menggunakan low impact on component knowledge-nya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada architectural innovation. Nah, di sini keterkaitan antara perubahan dari pengetahuan itu, mereka mempunyai keterkaitan untuk mengubah suatu menjadi hal yang baru. Jadi di sini sudah meningkat. Ternyata untuk melakukan direct call up service kita membutuhkan perubahan dalam arsitektur pengetahuannya, namun tetap juga membutuhkan komponen low impact on component knowledge-nya. Baik, untuk yang selanjutnya ada radical innovation. Nah, kalau mau menciptakan produk yang radikal itu, layanan harus high impact on architectural knowledge, jadi pengetahuannya ada. Pengetahuan baru itu saling berkolaborasi yang tinggi untuk dapat menciptakan radical innovation. Terobosan baru belum pernah terjadi sebelumnya di sini. Yang selanjutnya ada modular innovation. Tak perlu merubah suatu produk secara signifikan menjadi suatu hal yang baru, tetapi mereka hanya menambahkan seperti contohnya ada new scanner dalam pemeriksaan tubuh dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Mengapa cara perusahaan membangun produk dan layanan itu sangat penting? Nah, jadi sekecil apapun perubahan yang diberikan oleh organisasi akan suatu produk itu atau variasi akan berdampak pada daya saing. Baik, yang pertama ada mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses.
Yang kedua, tingkat perubahan produk itu penting. Nah, yang ketiga ada perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Terakhir, yang keempat ada mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Selanjutnya ini saya memperjelas dengan membuat beberapa skema dari pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan. Jadi ada dua hal yang penting dalam pengembangan produk dan layanan, yaitu yang pertama ada sumber daya operasi dan yang kedua ada persyaratan pasarnya. Baik, yang pertama saya akan membahas sumber daya operasi. Nah, dalam sumber daya operasi ini ada berbagai macam, seperti ada sarana membangun kemampuan, perubahan teknologi yang cepat dan melibatkan semua bisnis. Dan yang selanjutnya ada juga kalau persyaratan pasar seperti meningkatkan daya saing, siklus hidup yang diperpendek, dan pasar yang terfragmentasi. Nah, di sini kita akan mencoba mengembangkan produk kita dari mananya dulu, apa yang harus kita tingkatkan terlebih dahulu, dan selalu berinovasi secara terus-menerus. Selanjutnya, ada mengembangkan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Menggambarkan cara organisasi dalam mengembangkan produk dan layanan adalah problematik karena organisasi yang berbeda akan mengadopsi proses yang berbeda pula. Nah, di sini ada tahap perkembangan, yaitu ada a typical stage model of the product and service development process. Yang pertama yaitu ada pembuatan konsep. Jadi dalam pembuatan konsep ini kita buat konsepnya apa dulu dari ide-ide kreatif dan juga inovasi dan lain sebagainya. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu penyaringan konsep. Nah, di sini kita melakukan pemfilteran atau memfilter konsep yang mana yang cocok untuk perusahaan kita. Selanjutnya, yang ketiga ada tahap desain awal. Kemudian kita desain apa saja yang perlu kita lakukan, bagaimana cara melakukannya atau cara kerjanya, dan lain sebagainya. Yang keempat ada evaluasi, pilihlah desain mana yang paling bagus, kemudian kita rancang sedemikian rupa. Yang selanjutnya ada prototyping dan desain akhir. Nah, setelah memilih desain dan mendapatkan dan membuat prototype, lalu muncullah desain akhir. Baik, untuk yang selanjutnya ada mengembangkan proses operasi. Kemudian kita baru mengembangkan proses operasi untuk mengeksekusi dari prototipe yang kita eksekusi dari desain akhir tadi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus perusahaan pengembangan produk pada Apple. Berdasarkan hasil survei sebuah perusahaan konsultan manajemen di Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 2012, Apple menempati posisi pertama sebagai perusahaan paling inovatif di dunia. Bahkan rumor tentang produk baru Apple sangat ramai dibicarakan sebelum produk itu rilis. Banyak sekali rumor dan informasi produk baru yang dinyatakan sebagai bocoran dari tempat produksi Apple. Sebagai contoh adalah baru saja iPhone 5 beredar di pasaran selama beberapa bulan. Masyarakat dunia telah sibuk membicarakan tentang kemunculan iPhone 6. Keberhasilan Apple ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan tentang rahasia kesuksesan inovasi dan manajemen produksi di perusahaan ini. Satu hal yang cukup mencegangkan dari keberhasilan pengembangan produk di perusahaan Apple adalah bahwa perusahaan ini tidak mengelontarkan dana yang sangat besar untuk departemen riset dan pengembangannya. Seperti halnya di perusahaan lain, semua produk baru yang dikeluarkan oleh Apple dimulai dengan proses desain, namun sangat berbeda dari perusahaan lain. Para desainer di perusahaan ini dibebaskan untuk mengembangkan idenya tanpa batas. Pada perusahaan ini, desainer diperlakukan seperti kalangan ningrat. Cara pandang mereka lah yang akan menentukan bagaimana sebuah produk nantinya. Kreativitas mereka tidak dibatasi oleh proses pembuatan dan biaya. Para desainernya tidak memiliki hubungan dengan departemen keuangan, sehingga mereka bisa menciptakan apapun tanpa harus memikirkan harga bahan-bahannya yang digunakan atau berapa biaya produksinya. Yang materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai the process of operation strategy, formulation, and implementation. Selanjutnya ada introduction.
Proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Nah, perumusan strategi operasi juga merupakan proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Dengan kata lain, proses lengkap dalam merumuskan strategi operasi yang baru akan menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi karena ini melibatkan keselarasan antara rencana, kegiatan, dan tujuan operasional. Baik, untuk yang selanjutnya ada what is the role of alignment? Bisa kita lihat pada gambar figur di samping. Nah, jadi line of strategy is alignment between market and operation capability. Bisa kita lihat di sumbu Y-nya adalah market requirements, di sumbu X-nya adalah level of operation resort capability. Jadi ternyata dia ada dua cara nih. Misalkan kita di cara pertama adalah kita tinjau dulu apa yang ada di market requirements baru. Setelah itu kita selaraskan dengan resort capability. Nah, nantinya seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa sampai ke titik paling tinggi karena kita bisa menyelaraskan kedua jenis itu. Sama halnya seperti kita melakukan resort capability dulu di X, kemudian diselaraskan di market requirements, kemudian seiring berjalannya waktu akan semakin menaik sampai ke atas disebut dengan line of fit. Baik, untuk yang di slide selanjutnya ini ada gambar skema mengenai alignment operation resort with market requirements or alignment market positioning with operation resort. Nah, tadi sudah dibilang kalau kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama ada understand market and define competitive position. Lalu yang kedua kita juga bisa dengan cara understand resort and process and identify core capabilities. Jadi kalau dari marketnya dulu, kita mulai dari market segmentation, market positioning. Kita lihat dulu aktivitas dari kompetitor kita. Kemudian kita tentukan dulu apa aja nih kriteria dari kinerja operasi kita. Lalu kita mulai lagi, lanjut lagi ke operation strategi decision area. Baru ke operation capabilities. Nah, beda lagi kalau kita mulai dari resortnya. Jadi kita harus identifikasi dulu nih tangible and intangible resource. Ada operation capabilities-nya, kemudian ada operation prosesnya, baru ke operational performance. Kemudian baru ke operational strategi decision area, lalu ke potential market positioning. Nah, secara sederhananya setelah kita memahami resort kita apa prosesnya dan mengidentifikasi intinya, itu kemudian kita bisa mengidentifikasi performance yang dapat kita ambil dari si sumber daya yang sudah kita identifikasi tadi. Kemudian kita buat strategi yang tepat dan keputusan yang tepat agar nanti kita bisa mendapatkan hasil prosesnya nanti secara potensial dapat bersaing ke posisi pasar. Setelah ada sumber dayanya, baru kita bersaing ya ke pasar. Untuk yang di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana caranya untuk menyelaraskan antara market requirements sama resources over time? Di sini saya membuat skema. Nah, ada 5 cara. Yang pertama ada time and timing. Yang kedua ada slow cycle. Nah, kita sesuaikan, misalnya bisnis kita masuk ke dalam bisnis slow cycle, maka kita harus menyelaraskan bisnis slow cycle itu market requirements-nya bagaimana dan lain-lain. Yang ketiga ada standard cycle. Yang keempat ada fast cycle. Di sini kita juga harus melihat dulu. Nah, apakah kita ada di bagian standard cycle kah, slow cycle, atau fast cycle? Kita harus menyesuaikan strategi kita untuk menyelaraskan market requirements dan resort yang kita punya. Dan yang kelima,
Nah, kemudian kita juga harus melakukan strategi sustainability. Ada dua pilihan dalam strategi sustainability, yaitu ada static dan dynamic. Jadi kalau static, strategi itu seperti kita mempertahankan posisi pasar kita yang kita sudah di sana. Kalau sedangkan yang dynamic seperti kita memberikan terobosan baru, inovasi radikal yang baru untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ada analisis apa yang diperlukan untuk formulasi. Nah, yang pertama ada menganalisis kebutuhan pasar. Analisis pasar diperlukan dalam hal untuk perumusan strategi operasi. Yang kedua ada menganalisis sumber daya operasional. Analisis SWOT adalah titik awal untuk analisis sumber daya operasi. Yang ketiga ada kapabilitas. Saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian yang berkaitan dengan perumusan. Yang pertama ada kelengkapan, yang kedua ada koherensi, yang ketiga ada korespondensi, dan yang keempat ada kekritisan. Lalu ada siapa yang bertanggung jawab atas implementasi, yaitu ada dua. Yang pertama ada staff dan yang kedua ada lini. Staff yaitu ada operasi pusat yang membangun kapabilitas operasional perusahaan. Yang di lini ada manajemen operasi yang menjalankan operasi sehari-hari. Akan menjelaskan mengenai studi kasus contoh perusahaan PT Perkasa Pilar Utama. Analisis apa yang diperlukan untuk formulasi? Yang pertama ada analisis perspektif pasar. Perkasa Pilar Utama memiliki strategi bisnis fokus low cost seperti yang telah dijelaskan pada bagian analisis manajemen strategi. Menggunakan produk-produk Oracle saja sebagai basis dari solusi yang ditawarkan pada dasarnya memiliki pasar tersendiri. Kedua, ada analisis sumber daya operasi perusahaan. Ini memiliki bangunan kantor sendiri berupa 2 unit rukan atau rumah kantor di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Pusat dengan fasilitas yang lengkap. Perkasa Pilar Utama memiliki lebih banyak pelanggan dari sektor manufaktur, lembaga pemerintah, retail, keuangan, dan telekomunikasi. Yang ketiga ada kapabilitas operasional. Kemampuan teknis yang dimiliki oleh perusahaan merupakan keahlian karyawan dalam menggunakan produk-produk Oracle. Kemampuan teknis ini terdiri dari kemampuan untuk mengoperasikan instalasi dan konfigurasi sesuai dengan best practice yang disarankan oleh Oracle sendiri atau pengalaman-pengalaman yang telah didapat dari implementasi sebelumnya. Selanjutnya ada implementasi perusahaan. Jadi setiap kegiatan operasional dalam proyek hanya dijalankan berdasarkan manajemen proyek sederhana yang telah dipakai sejak awal berdirinya perusahaan. Komunikasi manajemen proyek dengan personil proyek juga jarang dilakukan sehingga tidak setiap personil proyek tidak mengetahui ekspektasi yang dimiliki oleh manajemen proyek, apalagi oleh manajemen perusahaan. Sekian presentasi dari dua materi yang saya paparkan dan contoh perusahaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.